Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jam Studio yang beranggotakan saya, Muhammad Aziz Fatir Rahman, Davalia Lamesya Manurung, Ega Ardianti. Pada kesempatan kali ini, kami membuat sebuah virtual world bertema Bandara Mini. Pada proyek kali ini, saya bertugas untuk membuat pesawat, pohon-pohon, dan pagar. Pada pesawat, saya membuatnya menggunakan untuk badannya menggunakan cube dengan di subdivision surface sehingga membentuk bulatan yang sempurna untuk badan pesawat. Untuk sayapnya juga menggunakan cube. Kemudian untuk mesinnya itu menggunakan silinder. Seluruh ban yang bulat ini menggunakan silinder. Kemudian untuk jendela ini saya sedikit mengalami kendala untuk membuatnya, sehingga saya membuatnya itu menggunakan cube juga yang ditipiskan, kemudian saya duplikat. Sama juga untuk pintunya. Saya juga menggunakan cube yang saya lebarkan, kemudian dibentuk seperti melengkung seperti pintu pesawat pada umumnya. Kemudian untuk pesawat ini saya melakukan untuk depan dan belakang pesawat ini saya melakukan extrude agar dapat melengkung seperti bentuk pesawat pada umumnya. Untuk depan dan belakangnya saya extrude, kemudian saya tarik. Untuk belakang tarik ke sini, untuk depannya tarik ke sini, dan saya kerucutkan menggunakan scale. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pohon. Untuk pohon ini biasa saja dibuat untuk batangnya itu dibuat dengan silinder, dan untuk daunnya itu dibuat menggunakan sebuah kon yang ditumpuk menjadi 3 seperti ini. Kemudian untuk ukurannya saya sesuaikan menggunakan scale, dan untuk menentukan posisinya saya juga sesuaikan menggunakan rotation dan move. Selanjutnya untuk pagar, ini untuk tiangnya saya menggunakan silinder. Kenapa ini bisa sedikit bengkok, yaitu saya melakukan extrude pada atas silinder, kemudian saya tarik dan saya lakukan loop cut agar menghasilkan saya loop cut, kemudian saya geser untuk atasnya itu sehingga membentuk seperti pada tiang-tiang pada umumnya pada bandara. Kemudian untuk jaringnya saya menggunakan plan. Kemudian kenapa ini bisa menjadi kotak-kotak bolong seperti ini, saya menggunakan loop cut juga sebanyak 20 potongan sehingga membentuk jaring-jaring seperti ini. Oke, baik, selanjutnya itu saya akan menambahkan sebuah animasi pada pesawat agar virtual world ini hidup seperti aslinya. Animasinya seperti ini. Seperti itu, dan akan Baik, perkenalkan, nama saya Davalia Lamesya Manurung dengan NIM 240018213, dan pada proyek ini saya tanggung jawab untuk mengerjakan bagian land, kemudian runway, platform untuk parkir pesawat, area parkir, dan pembuatan model bus dan juga animasi pergerakan busnya. Pada seluruh bagian yang dikerjakan, pertama-tama di sini saya menerapkan beberapa level yang dibutuhkan, di mana di sini tahap pertama dimulai dari pembuatan wireframe, kemudian selanjutnya dilakukan transformasi menggunakan scale, move, rotate, dan duplicate. Setelah bentuk dasarnya selesai, kemudian kita masuk ke bagian surface-nya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada land atau area rumput yang paling besar berwarna hijau, di mana area land ini dibuat menggunakan objek land sebagai dasar keseluruhan dari bandara itu sendiri. Kemudian plan ini nantinya akan saya perbesar menggunakan scale agar mencakup seluruh permukaan atau area dari bandara. Kemudian untuk memberikan efek yang lebih realistis, saya menambahkan image tekstur berupa tekstur rumput pada material sehingga nanti terlihat lebih realistis permukaan si rumput dari bandaranya. Jadi kayak lebih segar dan gak cuman plain hijau polos saja. Untuk tools yang saya gunakan tadi, yang pertama ada add, kemudian mesh untuk membuat plannya, kemudian ada scale untuk memperbesar dan memperkecil, kemudian ada move juga untuk mengatur bagian dari plan itu sendiri, dan juga material properties untuk mengedit permukaan yang ada, serta shading di image texture-nya, di noise texture-nya supaya dia terlihat lebih realistis. Baik, lanjut ke landasan pacu atau runway pesawat di sebelah sini. Nah, di runway ini saya membuat objek dengan menggunakan plan yang dibentuk menyerupai landasan pacu pesawat, di mana materialnya saya gunakan warna abu-abu, kemudian digelapkan untuk menggambarkan permukaan aspal, dan selanjutnya saya menambahkan marka runway yang berwarna
putih seperti ini agar tampilannya menyerupai landasan pesawat yang sebenarnya. Baik, kita lanjut ke bagian apron atau landasan untuk parkir pesawat di sebelah sini. Sama halnya seperti yang lainnya tadi, untuk bagian apron ini sendiri dia dibuat dengan menggunakan object plan dengan material aspal yang biar kelihatan realistis. Kemudian di sini saya juga menambahkan garis parkir berwarna kuning sebagai penanda posisi dari masing-masing objek pesawat sehingga tata letaknya lebih rapi. Untuk tools yang saya gunakan sama seperti yang tadi ada mesh untuk plan, kemudian scale, move, material properties, kemudian plan untuk menggambar garis parkirnya juga. Tak lupa untuk surface-nya saya tambahkan shading dengan menambahkan noise texture, color ramp. Terus ada juga bump di sebelah sini supaya terlihat lebih realistis seperti sebuah lapangan parkir pesawat. Oke, masuk yang terakhir ada landasan lagi. Di sebelah sini ada landasan parkir untuk sebuah mobil atau kendaraan, di mana area parkir kendaraan ini dibuat dengan object plan juga. Kemudian setelah itu saya membuat garis-garis parkir yang juga dibuat dengan plan. Selanjutnya bagian untuk runway parkir. Nah, dimana di sini saya buat sama persis seperti area yang tadi saya jelaskan untuk area parkirnya. Nah, itu dia tadi untuk landasan dan juga objek-objek plan yang saya buat. Yang terakhir di sini saya punya objek bus yang saya buat manual menggunakan objek dasar cube, di mana bentuk busnya ini kemudian nanti akan dimodifikasi menggunakan look cut dan juga di extrude untuk menambahkan edge sehingga bodi si busnya ini dapat dibentuk dengan lebih detail. Setelah itu nanti akan dilakukan move dan juga scale agar ukurannya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk bagian rodanya sendiri di sini saya gunakan objek silinder. Sedangkan untuk bagian kacanya di sini hanya diberi lampu dan juga warna yang berbeda sehingga tampilannya lebih realistis. Nah, setelah semua bagiannya selesai, objek akan digabung menjadi satu menggunakan control jack untuk mendapatkan objek yang sempurna satu seperti ini. Jadi ketika dipindahkan lebih mudah. Baik, setelah model busnya ini selesai dibuat, saya menambahkan animasi agar busnya ini dapat bergerak mengikuti area jalanan di bandaranya ini. Nah, animasinya ini dibuat dengan animation, di mana location keyframe. Jadi kita memasukkan lokasi-lokasi dan keyframe pendukung di timeline bandarnya ini. Saya menentukan posisi pertama dulu dari sini, kurang lebih seperti ini. Saya menentukan posisi awal bus pada frame yang pertama, kemudian memindahkannya ke posisi tujuan pada frame berikutnya dan menambahkan keyframe kembali sebanyak yang saya inginkan agar pergerakannya lebih mulus hingga sampai ke posisi terakhir di sebelah sini, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti Blender akan secara otomatis menghasilkan pergerakan di antara kedua keyframe tersebut. Jadi si busnya ini terlihat berjalan dengan halus. Nah, penambahan animasi ini akan membuat suasana bandaranya akan lebih hidup dan tidak hanya menampilkan objek yang diam saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, demikian bagian yang saya kerjakan pada proyek ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavianti. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan bagian yang saya kerjakan, yaitu terminal, tower, dan juga helikopter. Pada penjelasan pertama, yaitu pada pembuatan terminal bandara, yang dimana terminal bandara ini dibuat menggunakan objek dasar cube, lalu di-extrude dan menggunakan scale dan move sehingga menghasilkan objek seperti ini. Lalu di sini di bagian kaca menggunakan insert yang dimana kemudian menggunakan look cut agar perpotongannya persis seperti kaca sungguhan. Lalu di sini ada atap yang dimana atap ini dibuat dari lingkaran yang telah dibagi menjadi dua, lalu di-extrude. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tampilan seperti di bagian wireframe, yaitu tampilan di bagian wireframe seperti ini. Yang dibentuk dari objek bus, semuanya menjadi satu kesatuan, dan ketika ingin diwarnai menggunakan material harus dipisahkan menggunakan separate agar pemilihan warnanya dan material lain tidak menjadi satu. Lalu yang kedua,
ada tower atau menara kontrol yang dibuat menggunakan objek dasar silinder, lalu dimodifikasi dengan extrude hingga membentuk seperti menara pengawas seperti ini. Lalu memberikan material kaca agar merepresentasikan seperti ruang traffic control pada bandara. Baik, pada bagian terakhir adalah helikopter, yang dimana pada helikopter ini dibuat menggunakan objek dasar cube, silinder, dan plane yang dijadikan satu. Setelah pemodelan ini selesai, pembentukan dari helikopter, saya menambahkan animasi pergerakan menggunakan animation, yang dimana dimulai dari terbang lalu mendarat menuju tempat pendaratan helikopter. Baik, di sini langsung saja kita coba untuk menjalankan. Jadi di sini untuk menentukan posisi oleh helikopter pada frame pertama, kemudian menekan tombol I dan membuat location untuk membuat frame sampai dengan hasil akhir timer yang telah disetting. Jadi helikopternya akan berjalan menuju tempat pendaratannya. Oke. Helikopter telah mendarat sesuai dengan animasi yang telah ditentukan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.